warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini ba'da salat subuh di Masjid Al-Hanif Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan hari Selasa 14 Januari 2025 Masehi, kita sejenak akan memanfaatkan waktu untuk menghayati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan upaya agar ukhuwah tetap terjaga. Jadi sebagaimana yang telah diumumkan, tema kajian kita adalah agar ukhuwah terjaga. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah? Ukhuwah itu maknanya persaudaraan. Persaudaraan di dalam Islam. Kita diikat dalam tali persaudaraan karena kita sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita sama-sama berjuang ingin menjadi Muslim yang sebaik-baiknya, ingin mempertahankan keislaman kita hingga akhir hayat kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah orang-orang beriman itu saling bersaudara. Kita diikat dalam tali persaudaraan dan kita berharap ikatan persaudaraan itu tidak pernah terputuskan. Bagaimana cara agar ukhuwah terjaga? Kalau mau dirumuskan agar ukhuwah terjaga adalah dengan bertakwa dan menjalankan sunnah. Itu kalau mau diringkas. Dengan takwa, seseorang berusaha untuk menjauhi dosa. Karena dosa itu menyebabkan ikatan persaudaraan bisa terputus. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan lainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, disahihkan atau dinilai sahih li ghairihi oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu." Wa yaqul walladhi nafsi biyadihi ma tawaddathnan fayufarraqu bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Tidak boleh seorang muslim bersikap zalim kepada muslim lainnya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh seorang muslim membiarkan saudaranya tanpa pertolongan. Ketika saudaranya butuh pertolongan dan kita mampu menolong, kita tidak boleh mengabaikan. Tidak boleh menerapkan khadal. Khadal itu cuek, tidak peduli, tidak membantu saudaranya yang butuh bantuan. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Kemudian Nabi bersumpah, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma tawadda ithnan, tidaklah ada dua insan yang saling mencinta, fayufarraq bainahuma, kemudian dipisahkan antar keduanya, illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma, kecuali dengan sebab dosa yang dilakukan oleh salah satu dari kedua pihak itu. Tidaklah ada dua orang yang asalnya mencinta kemudian terpisah keduanya kecuali dengan sebab dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Jazakallah khairan. Sehingga kita harus berusaha untuk bertakwa kepada Allah, menjauhi dosa. Dosa itu ada yang berupa kekafiran, ada yang berupa kesyirikan, ada yang berupa kebid'ahan, ada yang berupa kemaksiatan. Semua dosa itu berpotensi menghasilkan kebencian, permusuhan, dan terputusnya hubungan persaudaraan. Orang yang berbuat kesyirikan bahkan masuk dalam kategori syirik akbar atau kekafiran. Dengan kekafiran akbar maka pisah hubungan dua saudara. Yang sebelumnya cinta karena Allah, yang satu tetap di atas kekafiran atau kesyirikan akbar, terputus hubungan. Seorang yang melakukan kebid'ahan atau mencetuskan pemikiran kebid'ahan dan dia tidak mau bertaubat, akan memisahkan dirinya dari saudaranya sesama ahlus sunnah. Seorang yang berbuat kemaksiatan, dosa besar, melakukan kefasikan, dan dia tidak bertaubat dari itu, bisa menyebabkan dia menjauh dari saudaranya. Mungkin saudaranya ahlus sunnah masih ingin membimbing dia,
mendekatkan dia kembali kepada Allah, tapi dia dengan dosa itu membuat dia menjauh dari lingkungan-lingkungan yang baik. Dia ingin bergabung dengan lingkungan yang buruk. Maka dosa itu menyebabkan dua pihak yang sebelumnya saling cinta menjadi bermusuhan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhillau, orang-orang yang dahulu menjadi sahabat dekat, menjadi khalil, pada hari kiamat akan berubah menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang sama-sama berbuat dosa, tidak bertakwa kepada Allah, mungkin saja terlihat saling bersaudara di dunia. Tetapi kalau tidak didasari dengan takwa, pada hari kiamat itu akan berubah menjadi kebencian, saling melaknat. Tidak terjadi hal itu pada orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Kemudian kalau kita menerapkan sunnah Nabi dalam seluruh aspek kehidupan, itu mempersatukan. Sunnah Nabi dalam segala hal, dalam semua aspek kehidupan, itu mempersatukan. Nah, karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu kaum, di antaranya Aus dan Khazraj, ya, di Madinah, yang dahulu mereka bermusuhan, saling benci, dan kebencian itu diwariskan turun-temurun, kemudian berubah menjadi saling bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Aus dan Khazraj, dua kabilah Ansor Madinah, itu dahulu saling bertikai, saling bermusuhan, perang saudara. Dihembuskan permusuhan itu oleh sekelompok orang-orang Yahudi, menyulut pertikaian, permusuhan di antara mereka menjadi permusuhan yang panjang sekali. Allah ingatkan nikmat itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah, bihablillahi, dengan tali Allah, jami'an, seluruhnya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'daan, ketika dahulu kalian bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati kalian.
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Kalian dahulu berada di tepi jurang Jahannam. Kalau kalian mati saat bermusuhan, saat kafir, belum mengenal Islam, masuk jurang neraka kalian. Diselamatkan oleh Allah. Dengan hidayah Islam, kalian beriman, dan keimanan itu menjadi perekat ikatan kuat hubungan persaudaraan kalian. Jadi sunnah Nabi itu mempersatukan. Kalau ada yang berpecah dan mengaku ikut sunnah, berarti salah satu pihak benar ada yang kurang di dalam menerapkan sunnah. Kalau sama-sama berpegang dengan sunnah, tidak akan lepas ikatan itu. Tapi masalahnya, mengaku mengikuti sunnah, begitu banyak sunnah dia tinggalkan. Ada saudaranya salam, tidak dijawab salamnya. Ada saudaranya ingin berkunjung, ditolak kunjungannya. Cari-cari alasan. Sekian sunnah diabaikan. Kalau sesama ahlus sunnah benar-benar menerapkan sunnah, tidak akan berpisah dengan masalah-masalah yang ringan, masalah-masalah yang remeh. Karena sunnah Nabi itu menyatukan. Kita ambil contoh sunnah Nabi yang begitu diperhatikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pelaksanaan sholat, beliau memerintahkan agar shaf lurus dan rapat. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Dalam sebagian riwayat, baina wujuhikum. Sungguh kalian lurus dan rapatkan shaf, atau Allah akan membuat wajah kalian atau hati kalian berselisih. Dimulai dari hal kecil, lurus dan rapatnya shaf itu menyebabkan hati bersatu. Hati bersatu. Nah, alhamdulillah kita bersemangat untuk menerapkan sunnah rapat dan lurus di dalam shaf. Karena Nabi begitu perhatian dengan hal itu, dan ini adalah termasuk sunnah yang mempersatukan. Sunnah yang mempersatukan. Nah, kalau kita merapatkan dan meluruskan shaf, contoh kita berusaha untuk membangun ukhuwah kita dari pondasi, dari hal-hal yang paling ringan, rapat dan lurus shaf. Maka kita berusaha agar rapat dan lurusnya shaf kita itu benar. Bagaimana cara merapatkan dan meluruskan shaf? Pertama, kita harus tahu arah merapatkan dan meluruskan itu kemana? Ke kanankah atau ke kirikah? Yang benar adalah ke arah imam. Imam sebagai pusat sasaran rapat dan lurus. Karena imam di tengah, ya, karena imam di tengah, bagi jamaah yang berada di sebelah kiri imam, merapatkannya itu ke kanan.
Bagi jamaah yang berada di sebelah kanan imam, merapatkan sofnya itu ke kiri. Tidak usah terlalu pedulikan yang arah lain, biar saudara kita yang memikirkan arah itu. Tapi arah kita adalah merapatkan dan meluruskan soft. Kemudian acuan lurusnya itu apa? Acuan lurusnya pundak dan mata kaki. Pundak ini sejajar, mata kaki juga. Sebenarnya poros awal, poros utama, ini yang kadang disebutkan oleh sebagian ulama, poros utama itu sebenarnya bahu. Bahu itu kalau bisa mepet. Kalau kita tahu arahnya kemana, kita meluruskan, kita tidak bingung. Karena kalau kita tidak punya arah, ya, yang satu ini mepet, yang ini gimana ya? Sebelah kanan saya ini bagaimana? Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana supaya arah kita ke imam itu rapat dari bahu. Nah, untuk semakin melekatkan itu, ketika sahabat diperintah merapatkan dan meluruskan shaf, sampai kata Anas bin Malik, salah satu dari kami merapatkan, melekatkan mata kakinya dengan mata kaki saudaranya. Nah, itu membuat semakin rapat kaki dengan kaki. Jadi bahu dulu yang diutamakan, baru setelah itu kaki. Telapak kaki itu menjadi sulit rapat ketika arah telapak kaki itu tidak lurus. Kadang miring ke sini, kadang miring ke sini. Harusnya kan lurus begini. Sehingga ada saudaranya ketika merapatkan sama-sama enak. Tapi kalau satu kakinya miring gini, satunya lurus, ini geli kakinya ini. Risih akhirnya. Merasa tersakiti. Saya tidak mau dekatnya situ, kaki saya kayak digelitik sama dia. Gara-gara tidak lurus ini. Jadi mungkin sekalian perlu dicontohkan, dipraktekkan. Mungkin diperlukan ada 2 sukarelawan, bukan kelinci percobaan, tapi sukarelawan. Monggo kalau ada 2, nanti kita bantu untuk menunjukkan 2 atau 3. Monggo. Mana? Ini. Di sini ya. Jadi imamnya seakan-akan posisinya imamnya ada di kipas angin ini ya. Berarti antum kurang kesinian. Nah, masya Allah, ini contoh yang bagus. Tidak disetting, tapi sukarelawannya bagus sudah. Tunggu dulu sebentar. Ini rapat kaki dan rapat bahu enggak? Yang belakang jadi jurinya. Bahunya kurang? Ya karena memang tinggi bahunya beda-beda. Maksudnya itu arah lurusnya ya. Memang kadang bahu tidak harus benar-benar nempel, tapi bahu itu sebagai acuan. Begitu. Nah, di situ ketika kita meluruskan begini dan imam mengatur shaf, ada bimbingan Nabi yang lain, walinu bain biyadi ikhwanikum. Hendaknya kalian lunak terhadap saudara kalian, tangan saudara kalian. Artinya kadang kita merasa sudah rapat, tapi setelah diluruskan sama imam disuruh maju dikit, disuruh mundur dikit. Begitu atau tidak? Ya. Nah, kita tersinggung atau tidak ketika diluruskan? Loh, kok saya suruh maju padahal saya ustadznya ini? Misalkan. Pantas enggak kita?
Maksud dari walinu biyadi ikhwanikum itu kata sebagian ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad adalah mudahlah ketika engkau diarahkan agak maju dikit, agak mundur sedikit. Jangan baper, jangan tersinggung, karena itu memang tujuannya untuk melaksanakan sunnah, yang harapan sunnah itu adalah supaya hati kita tidak bercerai-berai. Nah, sekarang kita contohkan sesuatu yang salah dari rapat ini, rapat dan lurusnya shaf. Yang salah adalah bahu tidak rapat, kaki terlalu merenggang. Nah, ini kaki kena, bahu tidak. Ini menjadi kurang sempurna. Ya. Karena tidak tahu acuan mau lurus kemana, kadang kakinya kepanjangan gini. Karena dia pengen ke sana, pengen ke sini juga. Akhirnya yang sini tidak dapat bahu, sini juga nggak dapat, sama-sama renggang. Itu menyebabkan kurang sempurna. Nah, jadi mungkin menghadap ke arah jamaah, mohon maaf, menghadap ke arah jamaah untuk melihat dan mempraktekkan bagaimana serasi dan rapinya antum dalam mengatur shaf. Masya Allah. Ya. Jadi ini dari hal yang sederhana. Penerapan sunnah yang begitu ringan, ketika tidak diperhatikan bisa menyebabkan hubungan renggang. Nah, sampai di sini. Ini sudah rapat dan lurus. Jurinya yang di depan sudah rapat dan lurus. Oh belum. Nah. Contoh yang salah. Oh contoh yang salah. Ya tadi disebutkan contoh yang salah. Nah. Ini sudah benar insya Allah. Ini porosnya di tengah ya. Yang sini merapat ke sini, yang sini merapat ke sini. Yang dari sini kalau seandainya imam di tengah itu tidak usah mikir yang sebelah sana. Gitu, dia merapatkan itu. Yang di tengah tidak usah kemana-mana pikirannya, dia pasti di tengah. Nah, ini bahunya sudah agak nempel gini. Nah, sudah. Cukup ya, jazakumullah khairan. Nah, jadi itu contoh salah satu penerapan ringan agar ukhuwah terjaga, Nah, barakallahu fikum. Dengan menerapkan sunnah itu menyatukan hati kita. Nah, dengan menerapkan sunnah juga kita menjaga akhlak kita, karena berakhlak yang mulia itu bagian dari sunnah. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sudah ada karakter-karakter akhlak baik pada orang-orang dahulu. Jangan dikira bahwasanya orang di masa jahiliyah itu total tidak ada akhlak baiknya sama sekali. Bukan. Ada karakter-karakter baik itu. Kemudian disempurnakan oleh Nabi SAW. Dan akhlak-akhlak yang buruk dihilangkan, dibersihkan. Ada karakter-karakter baik orang jahiliyah. Contoh, mereka itu begitu memuliakan tamu. Itu ada karakter-karakter ini pada mereka. Tapi kadang karena tidak terbimbing sebelum adanya Islam, memuliakan tamunya itu berlebihan, melampaui batas. Kadang ada tamu satu dipotongkan kambing dua, misalkan. Kayak mau akikohan, ya.
Padahal yang datang cuma satu, dipotongkan banyak karena dia ingin memuliakan. Nah, kadang ada tamu satu yang cukup dimuliakan dengan hal-hal yang memadai, tapi diperlakukan berlebihan sampai jatah makanan untuk keluarganya habis. Nah, ini disempurnakan. Nabi menyempurnakan akhlak-akhlak itu. Ada karakter baik, malu untuk berdusta. Itu ada pada orang-orang jahiliyah. Maka Abu Sufyan ketika ditanya oleh Hirakla, yang ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ditanya tentang Nabi Muhammad SAW pada saat Abu Sufyan masih kafir waktu itu. Dan Hirakla cerdas meletakkan Abu Sufyan di depan, teman-temannya di belakang. Tolong kasih isyarat, kalau dia bilang dusta kasih isyarat. Tidak bisa ngapa-ngapain Abu Sufyan. Pasti dia jawab dengan jawaban yang jujur dan pertanyaan tertutup. Pilihannya iya atau tidak, iya atau tidak. Tidak usah tidak, tapi begini-begini, tidak ada. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, maka Abu Sufyan pernah mengungkapkan, kalaulah tidak khawatir aku dianggap sebagai pendusta, aku akan dusta di situ. Maka ada karakter baik. Jadi semoga kita bisa menerapkan kejujuran, karena kejujuran itu adalah bagian dari ajaran Nabi kita, yang kalau kita dusta, bisa jadi dalam sebagian keadaan kita lebih buruk dari orang-orang di masa jahiliyah yang mereka untuk berdusta saja mereka malu. Dalam sebagian kondisi bisa jadi lebih buruk, bukan berarti secara total. Nah, jadi menerapkan akhlak yang mulia itu adalah bagian dari menjaga ukhuwah, karena itu menerapkan sunnah Nabi mempersatukan. Kemudian di antara hal yang bisa merekatkan ukhuwah adalah bersikap tawadhu, rendah hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hati itu dimulai dari hati, dengan merasa bahwa kita tidak lebih utama, tidak lebih baik dari saudara kita yang lain, dan kita mengharapkan kebenaran. Lawan dari rendah hati itu adalah al-kibr, kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu juga memutus hubungan persaudaraan. Menolak kebenaran meskipun sudah ada bimbingan dalam Quran, dalam hadis, dia tolak. Meskipun sudah ada bimbingan ulama, dia tolak. Itu kesombongan yang bisa memutus hubungan dan sulit mempersatukan. Yang satu ingin ikut bimbingan ulama, yang satu tidak, akan sulit untuk bersatu. Meskipun jangan putus asa, meskipun jangan kita bersikap putus asa. Nah, sebab terpecahnya orang-orang ahlul kitab itu setelah datang penjelasan, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan kepada mereka, setelah datang keterangan, yang satu mau nerima, yang satu tidak, pecah mereka. Dan itu bagian dari dosa. Yang dosa itu memutus hubungan persaudaraan. Nah, kemudian
Di antara hal-hal yang bisa menjaga ukhuwah itu adalah kita saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling cinta karena Allah. Mendoakan saudara kita tanpa dia ketahui. Kalau antum melihat ada saudara antum kesulitan hidupnya, doakan dia. Tanpa sepengetahuan dia, malaikat juga akan mendoakan antum. Walaka mithlu. Dan semoga apa kebaikan yang engkau minta juga menimpa engkau. Berdoa ada saudara kita terlilit hutang. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada fulan, disebut nama saudara kita, semoga atau jadikan dia terbebas dari hutang-hutangnya. Ketika itu didoakan bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan dia, malaikat akan mengaminkan walaka bimithlu. Amin, dan semoga engkau juga demikian. Hutang-hutangnya juga orang yang berdoa itu didoakan oleh malaikat supaya hutang-hutangnya terlunasi. Kadang kita mikir diri kita sendiri, doa, ya Allah jadikan saya, semoga saya, berikan saya. Nah, padahal kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia, yang disebut dalam hadis yang sahih, malaikat akan mengaminkan dan mendoakan semoga engkau juga demikian. Nah, tapi kadang ada unsur pelit dalam diri kita. Bukan hanya tidak mau ngasih hadiah barang, doa saja kadang mikir-mikir mau doakan orang. Sekedar doa ini, kadang kita mikir-mikir, enak sekali mereka didoakan, saya aja belum dapat. Padahal dengan mendoakan dia, kita juga diaminkan oleh malaikat mendapat kebaikan yang serupa. Nah, dan itu terjadi karena kita mencintai kebaikan pada saudara kita sebagaimana kita suka kebaikan itu ada pada diri kita. Di dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia suka sesuatu terjadi, kebaikan terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka kebaikan itu terjadi pada dirinya. Ketika saudaranya mendapatkan nikmat, dapat tambahan ilmu, dapat tambahan rezeki, dia suka sebagaimana dia suka itu terjadi pada dirinya. Kalau orang punya seperti ini, maka dia tidak akan punya hasad, tidak akan iri. Saudaranya dapat nikmat, dia senang kalau sudah ada perasaan itu. Kemudian di antara hal-hal yang bisa menjaga ukhuwah adalah mudah memaafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dahulu sering memberikan nafkah, bantuan nafkah kepada Mistah bin Utsatsah. Dahulu Abu Bakar As-Siddiq itu suka ngasih bantuan kepada Mistah bin Utsatsah, karena Mistah bin Utsatsah fakir, Abu Bakar berkelebihan, punya kelebihan dana, dan Abu Bakar orang yang terbaik dalam mencontohkan berbagai segi kehidupan, termasuk menyambung hubungan silaturahim. Dikasih bantuan Mistah.
Mistah itu siapa Ustadz? Mistah itu kalau dengan Aisyah itu 2 pupu. Orang sini bilang apa? Ya, 2 pupu. Adik kenal 2 pupu nggak di sini? Hah? Sepupu 2. Sepupu 2 dikenal nggak? Enggak. Nah, jadi begini. Neneknya Mistah itu adalah bibinya Abu Bakar. Abu Bakar dengan ibunya Mistah itu sepupu. Aisyah kan putrinya Abu Bakar. Aisyah dengan Mistah itu kalau di sini disebut apa? Kalau di Jawa bisa disebut 2 pupu, sepupu 2, setunggal buyut. Ya, bisa dikatakan setunggal buyut lah. Atau belum nemu kosakatanya kalau di sini. Kurang lengkap kosakatanya. Sepupu aja. Kalau sepupu 1 itu ketemunya di kakek, setunggal mbah. Kalau sepupu 2 setunggal buyut. Nah, Aisyah dengan Mistah bin Utsatha itu setunggal buyut. Ya. Ngalah dengan kosakata itulah. Nah, barakallahu fikum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering ngasih bantuan kepada Mistah. Ketika tersebar haditsul ifki, tuduhan dusta kepada Aisyah, qadarullah Mistah bin Utsatha terseret arus, kemudian termasuk yang terlibat dalam hal itu, dalam hal-hal yang mengucapkan ucapan yang kurang pantas terhadap Aisyah. Maka Abu Bakar kemudian bersumpah, demi Allah saya tidak akan ngasih bantuan lagi kepada Mistah. Dan ini sebagai sebuah ketergelinciran dari Mistah bin Utsatha. Beliau sahabat mulia, karena beliau ikut dalam perang Badar, Muhajirin. Kita jauh, tidak ada apa-apanya, kecil sekali, jauh. Kita mampu bersedekah sebesar emas gunung Uhud, tidak bisa mengalahkan sedekah 1 mudnya Mistah. Makanya kalau dengar kisah-kisah semacam ini, jangan muncul perasaan kita merendahkan sebagian sahabat, karena kita jauh, tidak ada apa-apanya dengan mereka. Dan Mistah pernah tergelincir dalam hal ini, tapi beliau setelah itu bersih dari dosa itu. Hanya pelajaran pentingnya adalah ketika Abu Bakar sampai bersumpah, saya tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Mistah, maka Allah turunkan ayatnya dalam surah An-Nur ayat yang ke-22. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Janganlah bersumpah orang yang punya kelebihan, punya kelapangan untuk tidak memberikan lagi bantuan kepada karib kerabatnya dan orang-orang miskin. Jadi Mistah itu masih terhitung karib kerabat Abu Bakar. Tapi kita kadang sepupu 2 atau setunggal buyut tadi itu sudah dianggap bukan kerabat, kejauhan. Itu Abu Bakar masih ngasih bantuan ke beliaunya. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan lapang dadalah, abaikan kesalahannya, lupakan kesalahannya. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Quran surah An-Nur ayat 22, afwan. Nah,
Ketika turun ayat ini, Abu Bakar menyatakan, iya ya Allah, saya berharap mendapat ampunan-Mu. Saya akan maafkan dan abaikan kesalahan Mistah. Akhirnya Abu Bakar menyuplai kembali pemberian bantuan nafkah kepada Mistah bin Utsatsah. Tidak gengsi Abu Bakar, saya sudah kadung sumpah, sudah didengar orang. Yang lebih diharapkan oleh Abu Bakar adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di penggalan bagian akhir dari ayat itu dinyatakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Maka Abu Bakar menyambut ayat itu dengan, iya ya Allah, saya sungguh berharap ampunan-Mu. Setelah itu diberikan lagi bantuan kepada Mistah bin Utsatsah radhiyallahu an. Nah, ada sebagian sahabat yang terseret, terpengaruh, tergelincir. Tetapi kebaikan-kebaikan yang besar yang ada pada sahabat ini menghapus kesalahan-kesalahan itu. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa mereka sudah dikenakan hukum had, cambuk, kafarah terhadap dosa-dosa mereka. Nah, jadi kesimpulannya adalah upaya untuk menjaga ukhuwah kita tetap terjaga dengan bertakwa kepada Allah, jauhi dosa. Kalau terjadi dosa, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang yang menjadi sasaran sebab dosa kita, yang terugikan dengan dosa kita. Kemudian terapkan sunnah, terapkan akhlak yang mulia, hendaknya punya sifat tawadu, hendaknya juga merasa mencintai saudara kita, menyukai kebaikan pada mereka sebagaimana kita suka kebaikan itu untuk diri kita. Doakan saudara kita dengan kebaikan. Kalau itu dilakukan tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat akan mengaminkan dan menyatakan semoga kita juga yang berdoa mendapatkan kebaikan yang sama. Kemudian bermaafkan, mudah memaafkan dan berlapang dada, karena tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Nah, ini bagian dari upaya untuk menjaga ukhuwah. Nah, demikian kajian kita di waktu ba'da subuh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di